Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuti Yoga Alpisar Rohendi dari kelas 2B semester 2 Fakultas Hukum Kencana Cianjur. Di sini saya akan mereview kembali pertemuan ke-15 yang disampaikan oleh Ibu Prof. Dr. Hajah Heni Nuaraini SHMH dan asistennya yaitu Bapak Dr. Emredi Arid Hayadi SHMH. Yaitu alasan penghapus pidana, yaitu alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat rumusan delik tindak pidana tapi tidak dapat dipidana. Perbuatan yang memenuhi alasan seseorang tidak dapat dipidana karena perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana tidak merupakan tindak pidana karena tidak bersifat melawan hukum. Perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasi tindak pidana sehingga pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena tidak ada kesalahan. Atas dasar itulah, doktrin atau ilmu hukum membedakan atas alasan pembenar dan alasan pemaaf. A. Alasan pembenar. Recht van Riedgen Soron Fights Justificatie, yaitu alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan. Alasan pembenar terbagi dalam 1. Alasan pembenar umum terdiri dari daya paksa, bela paksa, melaksanakan perintah undang-undang, perintah jabatan yang sah. Pasal 51 ayat 1 KUHP. 2. Alasan pembenar khusus terdiri dari doktrin dan para saksi yang menghadiri perkelahian. B. Pencemaran demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. C. Yang dihina dengan putusan hakim yang menjadi tetap dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan. 3. Alasan pembenar di luar undang-undang, hukum disiplin, kewenangan jabatan, fungsi negatif dari sifat melawan hukum material. Yang B. Alasan pemaaf, South which Launty Guns Round Fights XU, yaitu alasan yang meniadakan kesalahan pelaku tindak pidana sehingga pelaku yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf terdiri dari 1. Alasan pemaaf umum. A. Ketidakmampuan bertanggung jawab. B. Daya paksa dalam arti sempit. C. Bela paksa yang melampaui batas. Perintah jabatan yang tidak sah. 2. Alasan pemaaf khusus yaitu mempersiapkan atau memperlancar perubahan ketatanan negara dalam arti umum. B. Penarikan kembali pembujukan untuk melakukan kejahatan. C. Tidak melaporkan kepada yang berwajib atau yang terancam apabila ada kejahatan yang tertentu. D. Pencurian antara suami istri. E. Insubordinasi tidak jadi, pasal 464 ayat 3 KUHP. 3. Alasan pemaaf di luar undang-undang. Tidak ada kesalahan sama sekali, taksi, alasan peniadaan, putatif. Daya paksa. Daya paksa bagi dua, yaitu ada daya paksa absolut dan daya paksa relatif. Daya paksa absolut yaitu pis absoluta, yaitu daya paksa yang sama sekali tidak dapat ditahan baik secara fisik maupun psikis. B. Daya paksa relatif pis compulsiva, yaitu daya paksa yang masih dapat ditahan dengan perbuatan lain, tetapi yang sebagainya tidak melakukan perlawanan, sehingga tidak perlu dilawan. Cukup sekian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.